Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kun muazzinan aw imaman aw ma'muman. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala allimni aw dullani ala amalin yudkhilnil jannata. Qala kun muadzinan. Faqala la astati'u. Qala kun imaman. Qala la astati'u. Qala fakum bi iza'il imami. Rawahul Bukhari. Langsung yang kedua sekarang. Fadlul adzan, fadlul adzan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uzzina fi qaryatin ammanahallahu min adzabihi zalikal yawm. Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis sekarang ini kelihatan sama kita, maka iblis akan ketahuan betapa sewaknya, marahnya ia kepada kita semua. Begini bapak-bapak ibu, kalau ada orang mau sholat, mau zikir, itu iblis belum tentu melarang. Jadi kalau dia sholat, kata iblis, ya silakan kamu sholat, gitu. Mungkin gak dilarang. Kalau mau zikir silakan. Mungkin iblis nggak melarang, nggak ngalang-ngalangin, nggak sewot. Tapi kalau ada orang mau ngaji, waduh, ini iblis sewot bener iblis tuh. Oh, paling sewot iblis tuh. Apalagi kalau yang rajin sholatnya itu nggak ngerti ilmu fikih, wudunya nggak bener, kata iblis itu sih terusin. Terus sholat tuh berapa rakaat, 1000 rakaat, terserah ya, dibiarkan. Karena iblis tahu, karena makanya di dalam bersuci aja itu ada khusus jenderalnya, ada namanya, ada khusus untuk menggoda. Kalau wudunya nggak bener, mandinya nggak baik, maka kata iblis sudah, kamu apa kek, dibiarin. Maka kita seolah-olah khusyuk, karena nggak diganggu sama setan. Karena setan tahu wudunya nggak benar, wudunya nggak sah. Terus sholat, kalau wudunya benar itu sholatnya pasti diganggu, berdirinya diganggu, takbirnya diganggu, niatnya diganggu. Kalau dia nggak ngerti aja tentang bagaimana rukun niat, apa yang harus kita hadirkan, apa yang harus kita ucapkan, apa yang harus kita baca,
dalam sholat. Kalau dia tidak ngerti aja sudah, terusin aja. Nah, tapi kalau kita mau ngaji untuk memperbaiki amal kita, memperbaiki akidah kita, waduh itu. Mungkin kalau kita tahu nih paling dimarahin ini ustadz kita nih. Setan nih katanya tuh. Setan bilang setan. Kata setan tuh itu tuh Cibinong tuh kan gitu. Karena nggak mau kalau nanti guru itu memperbaiki ibadah kita. Ini kata setan bahaya ini. Udah dia sholat rajin nggak apa-apa. Gara-gara kayak gitu. Ini perjuangan di dalam ibadah itu yang paling pokok ini nih. Makanya bapak-bapak, kalau kita ngaji 1 jam saja itu lebih hebat daripada 100 sampai 1000 rakaat sholat. Ya gitu. Hanya kata Imam Syafi'i itu tolakul ilmi afdalu minan nafilah. Mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Digoda, makanya di pengajian ramein, yo pada ngobrol. Ayo pada ngobrol, ngobrol aja, pada ngobrol. Memang disuruh oleh setan. Disuruh emang, disuruh. Ayo rame aja, rame. Sengaja. Sewak bener, kalau rapi itu sewak bener. Makanya kalau ilmunya mau ditambahin, adatnya dirusak. Kalau Abdul itu Baharun itu luar biasa. Dia itu galak bener. Makanya ini yang suka ngerokok ini nih kalau ngaji ini udah semuanya mulutnya tuh. Iya, pengennya mah kalau ngaji sambil ngerokok gitu ya, pengennya mah sambil ngerokok, sambil santai, pengen ngaji mah. Padahal ilmu agama nggak bakal dapat dengan rohah jism, nggak bakalan dengan santai, nggak bakalan, apalagi sambil ngerokok. Nggak bakalan ilmu suci, cahaya itu masuk. Berat. Ya mungkin tapi beda dengan bapak yang tawajuh, yang memang kita mau sepakat nih. Dengan Pak Kiai ini kita ini akan tentukan adab. Nah, kitab kita ini adalah judulnya oleh Syekhuna, ini guru Abi nih ya. Kita sanan Abi ini Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Maki Al-Banjari. Beliau sekarang di Malaysia. Insya Allah nanti mungkin awal bulan nanti insya Allah akan ke Indonesia lagi karena di Bogor Pak, pesantren Azen kalangannya banyak luar biasa, berbahasa Arab. Ini mengiktibas daripada hadis Nabi, kasih judulnya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kamu menganggap sepele, menganggap kecil sedikit pun daripada kebaikan. Jangan dianggap kebaikan itu hal yang sepele. Hati-hati. Bapak luar biasa. Kalau misalkan kita nanti mempelajari kitab ini, Masya Allah, kita mudah-mudahan bisa menghargai, mengagungkan apa yang dihargai dan diagungkan oleh Allah. Itu yang penting. Contoh misalkan kita baru bilang la haula wala quwata illa billah sekali aja. Satu, la haula wala quwata illa billah itu adalah kebaikan yang disimpan di gudangnya aras Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ditukar dengan emas yang ada di bumi itu lebih hebat, la haula wala quwata illa billah. Coba kita ini susah memang meyakinkan itu susah sekali. Ummi Hani pernah nanya, ya Rasul tolong tunjukkan kepadaku amalan apa nih, aku udah tua, kata Ummi Hani itu.
Kata Rasul, baca aja subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali. Itu lebih baik daripada 100 kuda yang dipelanai, yang dikasih dipersenjatai, dilengkapi untuk perang. Lebih hebat daripada badana itu onta yang dipotong ketika korban 100. Lebih hebat daripada 100 hamba yang dimerdekakan. Siapa yang nggak bisa baca subhanallah? Jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Hati-hati. Ibu-ibu baru kehilangan uang 100.000 aja, Masya Allah, itu ngerasanya musibah bener. Itu kehilangan bacaan subhanallah kok nggak ngerasa musibah? Nah ini. Kata Nabi, misalkan sholat 2 rakaat qobliyah subuh lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Itu ngejar-ngejar gaji yang 150.000 sampai ke sholat subuh. Gelo. Iya itu gila itu. Coba pikir-pikir, kenapa ini? Ini pasti ada yang salah dalam imannya itu. Nggak bisa meyakinkan bahwa apa yang disebut oleh Allah besar, agung, itu kita nggak bisa membesarkannya. Allah karim. Coba kalau kita ngerapatkan aja, rapat aja, sadul furajid, ngerapatkan barisan atau pengajian itu, merapatkan aja. Satu, diangkat derajatnya, yang kedua dikasih rumah di surga. Disuruh rapat lo mau? Apa karena nggak tahu apa? Apa karena COVID? Ini kehilangan rumah ini. Tapi nggak merasa musibah ya. Masya Allah. Ini Bapak ini kalau Allah menampakkan keuntungan kita ngaji itu dari mulai keluar rumah, apalagi bersuci di rumah. Dulu di rumahnya maksudnya. Atau harfi baitinya dulu. Waduh, langkahnya kayak apa, duduknya kayak apa, meleknya kayak apa. Wadah, Pak. Kalau Pak. Nah, makanya kita belajar tahu. Jangan menganggap kecil, menganggap remeh, mentahkir kema'rufan, kebaikan menurut Allah itu sedikit pun jangan sampai. Baik. Ini judulnya, kata Abi nanya sama Abdul itu, ini mau ngaji apa mau maulid? Ngaji sama maulid? Ayo udahlah, apa-apa. Baik Bapak-Bapak, yuk coba kita belajar sedikit mengenai isi nomor 1 dulu. Kita ngaji nih kan. Karena kalau ngaji dengan ceramah, kata guru saya itu bedanya antara langit dan bumi. Saat Bapak sekarang lihat aja, walaupun nggak bisa bacanya, dilihat aja, walaupun kebalik kitabnya. Kalau nggak bisa baca, lihatin aja, lihatin aja. Ini bakal mendapatkan cahaya untuk bisa menembus gelapnya alam kubur. Bukan amin. Lihatin aja, ngeliat. Makanya melihat kita, melihat Quran, melihat Ka'bah, kemudian melihat tempat sujud, melihat wajahnya orang tua, melihat wajahnya guru, Masya Allah, itu kebaikan yang luar biasa. Jangan dianggap sepele itu. Jangan dianggap sepele. Waduh, Masya Allah, kayak apa hebatnya itu. Dosa kita bakal diampuni, derajat akan diangkat, kebaikan akan dilipat gandakan. Lihat aja. Udah lihat aja tuh. Walaupun nggak ngerti, ngelihat aja. Melihat aja dulu. Sebab nanti semuanya juga mata harus dijadikan bukti kita pernah melihat Quran, kita pernah melihat hadis. Yang kita lihat ke dunia terus semuanya itu. Dunia aja yang sering kita lihat. Coba berapa lama kita pernah melihat hadis? Berapa lama kita pernah melihat Quran? Berapa lama kita coba melihat kebaikan itu? Nah sekarang udah ngototin aja. Makanya perlu ngaji kita.
Dan kalau kita ngaji ini, kita sanadnya, musnidnya, isnadnya sampai kepada guru kita, itu yang paling hebat mah. Kita nanti akan masuk surga itu ma'al abror. Yang akan memberikan syafaat itu adalah para nabi dan para ulama. Kalau kita nggak pernah kumpul dengan ulama, waduh. Jadi bapak-bapak, walaupun kita kan nggak bisa, saya mah udah biarin, nggak bisa juga, liatin aja. Nggak kebagian, saya mah udah duduk aja. Duduk aja, mujalasan. Ainal mujalisuna piya, mutajalisuna piya. Mana orang yang pernah duduk karena Allah? Dalam kitab An-Nawadir mah boro-boro duduk. Kalau kita pernah makan sekali dengan ulama dan ulama itu ada di surga, bapak akan kebawa ke surga. Gimana kalau pernah ngaji segala macam? Masya Allah. Malah bapak kalau para sahabat nanti gini. Ini bapak kalau punya rumah apalagi dekat dengan Pak Kiai, jangan sampai rumah kita ini nggak pernah dikunjungi oleh Pak Kiai. Harus hati-hati itu begitu. Ngaku-ngaku dekat-dekat segala macam, rumahnya nggak pernah didudukin, nggak pernah dimasukin, disebut bohong aja gimana? Nggak boleh. Bawa, undang, sengaja, sediakan sejadah. Kalau subuhan nomor 1. Sejadah dulu. Kalau sampai guru kita bisa sholat di rumah kita, sudah. Itu udah bukti itu. Itu buktinya, itu kartunya itu. Kalau nggak pernah malu Pak, bahaya dah ya. Jangan sampai lah coba. Sahabat itu kayak begitu, sahabat itu bagaimana kepada Rasulullah SAW itu. Dan ajibnya Rasulullah ya banyak menyempatkan Rasul itu mengunjungi para sahabat. Nah malah nanti kalau ada hal-hal seperti Rasul pernah lapar sekali, Rasul mengunjungi orang. Karena Rasul tahu mana yang Rasul akan tahu sahabat yang punya duit dengan sahabat yang tidak punya duit tahu. Kalau Rasul tahu. Jadi nanti kalau kita kunjungin, kalau nggak diundang takut beban nanti. Ya mana? Nah coba bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kalau kita ini kan begini, yang bahaya itu kita ini tidak menghargai. Nah makanya hati-hati nih. Kalau kita mau hormat kepada guru, harus hormat kepada apa yang disampaikan oleh guru. Hormat sama guru supaya ngaji molor, lain hormat. Lain hormat. Sedang ngaji ngomong lain hormat, teman. Nah menghormati nanti guru, menghormati ilmu harus juga menghormati sarananya. Nih kita nih. Ini tidak boleh bapak sembarangan disimpan di bawah, nggak boleh. Ini asbab keselamatan kita. Masalah ini oleh bapak dibiarkan aja ini, malah dijadikan kipas. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Hati-hati, la tahkiranna, hati-hati. Jangan kamu menyepelekan, menghinakan asbab kebaikan itu. Jangan sampai. Nih yang ngaji dipegang nih, kiri pegangnya nih. Quran pegangnya nih, tangan kanan. Jangan malah gini kitab Quran kiri. Ini hal-hal kayak seperti itu nanti akan kita pakai dengan begituan itu. Nggak kerasa masalahnya. Nggak kerasa. Kalau misalkan Abu Hanifah, Imam Syafi'i, masya Allah, bagaimana hebatnya dia, sampai dia itu siap nggak tidur sekalipun. Kalau misalkan dia itu harus menidurin atau harus dia itu kakinya itu menjulur ke kitab atau ke kiblat. Luar biasa menghormati. Ayo bapak-bapak belajar aja dulu sekarang. Belajar menghormati, belajar mengagungkan. Kalau ada kisah-kisah zaman dulu hanya gara-gara menemukan tulisan Bismillah, kemudian diambilnya, diminyakinnya, dihormatinya, diangkat wali sama Allah. Gitu. Ini kadang-kadang zaman sekarang ini ya udah nggak bisa kita mendapat kewalian daripada itu. Ya kenapa? Ya hadis Quran dipakai bungkus pindang, cuek, kacang. Nah, ini bapak-bapak kalaupun tidak ngaji ini kita jangan bapak sembarangan simpan.
Inilah yang menjadi isol penyambungan antara murid dengan guru, antara kita dengan masyayikh sampai kepada Rasulullah SAW. Ini bersanad ini. Ya, ini bersanad. Karena Nabi sudah menawarkan ini kita ini asbeh, ada musalsalnya sampai kepada sahabat Hasan Basri. Kalau bisa bapak-bapak semua yang nanti kita bergabung nanti di bawah apa namanya Syekhuna ini, kita abi dengan abi lah kita katakan, ini kita harus bersanad kita ini. Sorban kita harus usahakan bersanad. Cincin kita nanti usahakan bersanad. Pakai cincin saja ya. Namanya talkom itu adalah itu kita ini pakainya itu ini makruh di sini. Di sini makruh berat, di sini haram. Nah, di sini sunnah, di sini sunnah kuat di sini. Di sini sini. Nih. Ini jangan dipakai 3 ini. Ini aja 2 yang kita pakaiin. Ini kalau kita bercincin aja, maka kata Nabi kita akan mendapatkan kebaikan. Pakai cincin aja. Pakai cincin aja. Ini nanti ada sananya pakai cincin. Nih yang bagus pakai gini cincin itu. Nah, itu yang paling bagus. Kemudian di sini boleh. Nah, di sini 2 aja bolehnya. Jangan di tengah apalagi di jempol. Oh. Ya pakai cincin aja. Ya, silakan mau gede mau kecil silakan aja. Silakan itu urusannya. Dan sunnahnya pakai akik kalau kita itu. Pakai akik. Pakai akik sih. Ya sedikit-sedikit nanti bapak yakin pakai cincin karena untuk ibadah ya, silakan ke cincin. Nah itu nanti kita akan tahu. Nah nanti kalau kita mau, ayo kita bawa tasbih sendiri-sendiri, tapi nanti dimusalsalkan, yuk disambungkan, nanti Abi bacakan hadis musalsalnya, sambungkan kepada Hasan Al-Basri. Kita itikadkan bahwa apa yang kita pakai, yang kita gunakan itu adalah bersanad dan bermusalsal dengan sahabat Hasan Basri. Itu. Asal dengan syarat ini jangan dipakai gelang. Jangan diginiin, jangan. Tasbih kan gelang. Kalau boleh hanya gini doang. Syekh Hasan Basri gini pakainya. Giniin aja. Nah, jangan dikalungin. Ini bukan kalung ini. Bukan kalung. Jangan menggunakannya pakai tangan kiri. Jangan. Ya. Jadi kunna istamalnahu bil bidayati. Ini kami katanya memegang menggunakan ini sudah kami lakukan pada zaman awal-awal. Berarti zaman sahabat pun itu sudah ada yang pakai tasbih. Sabha namanya. Nanti pakai apa namanya? Pakai imamah. Juga ada ijazahnya. Nah kalau ini kan ijazah Haji Habib nih, Habaib Yaman Indonesia nih. Minimal kita itu ada apa namanya? Ada kemana ini ta'aluknya ini, mau alaknya kemana nih? Ngikutinnya. Kalau bahasa tasabuhnya, kemana kita tasabuhnya? Kan kita kan minimal. Jadi nanti ada kayak seperti itu nanti. Kalau ada pengajian, jangan nanti sepele. Kalau di pengajian nanti saya sampai ke literan, mun, timbangan itu ada sanadnya. Sampai ada sanadnya. Nah kita ini sanad ini kita ini sampai ke Darul Mustafa di Yaman. Ini para habaib di Yaman yang menjadi kutubnya habaib ini disebutnya ini sorban Yaman. Nah ini yang kayak ini. Jadi mau di kanan boleh, di kiri boleh. Yang tidak boleh di sini aja diginiin, tidak boleh. Kalau gini boleh. Makanya kan ini kan gede ini mah. Selimut bisa ini. Oh gede. Ya, apa tuh selimut? Bisa. Selimut bisa. Sejadah bisa ini mah. Kalau kehujanan bisa ini pakai payung. Kalau kepanasan juga bisa ini mah. Bisa ini mah. Iya, gendong orang juga bisa, guys, bayi bisa. Janda mah nggak bisa. Bisa. Iya. Kalau nanti misalkan mau bawa berkat juga kiai. Ipunto. Ya, ada sanadnya, Bu. Ada sanad. Abi minta ibu-ibu nanti ini
apa namanya, pakai kudungannya. Jangan sananya ke artis. Jangan. Nanti kita pelajari. Ayo kita pelajari nanti. Kalau apa namanya, kalau intinya sih memang kan agama mah tidak mengajarkan mode ya. Yang penting tutup aurat gitu ya. Tapi nanti ada mode yang dipakai oleh para ulama-ulama. Coba melihat semuanya itu. Kiai semuanya kita nih, mama belabinu. Ini kayak begini ini. Nih, apalagi di guru ijai ini. Ini guru ijai ini menurut riwayat sorbannya itu diajarkan oleh Rasul SAW. Sorban itu diajarkan oleh Rasul langsung. Ada yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Masih kan ulama-ulama dulu itu ya. Tapi ya itu, jangan menganggap kita hina dulu. Ketika kita membesarkan apa yang dibesarkan oleh Allah, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Rasul SAW, maka insya Allah baik.